Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah alat bantu kecil. Alat ini sebenarnya penting, tapi terkadang kita menganggap sepele alat ini. Sekarang coba kita unboxing dulu saja. Nah, ini dia barangnya. Ini adalah masa las atau ground, tapi ini bukan masa biasa. Ini adalah magnetic welding ground atau masa las magnetik. Jadi ini berbeda dengan yang biasanya. Biasanya masa itu kan berbentuk tang penjepit ya. Terkadang jika kita mendapat media yang sangat besar, tang penjepit tersebut tidak bisa dijepitkan ke media tersebut, jadi kadang kita agak kesulitan. Beda cerita dengan magnetic welding ground seperti ini, karena sifat magnet yang menempel, jadi mau media yang kita las kecil ataupun besar, kita tinggal menempelkan saja. Nah, ini dia tang masa saya yang biasa saya pakai. Ini kan maksimalnya segini, jadi kalau kita mendapat media yang lebih besar maka dia tidak bisa menjepit. Nah, beda cerita dengan magnetic welding ground ini, tinggal kita tempelkan saja, mau dimanapun juga bisa. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini magnetnya ternyata kuat, jadi tidak mudah lepas. Untuk harganya ini sekitar Rp40.000 yang double ya. Jadi magnetnya ada dua, yang single juga ada, harganya sekitar Rp30.000. Oke, kita ke proses penggantiannya dulu. Kita lepas tang masa yang lama, lalu kita jepitkan kabel masanya ke skun yang sudah dibawakan. Yang dari tembaga ini namanya skun. Kita jepitkan seperti ini dan pastikan kencang. Kita jepit dulu dengan menggunakan tang seperti ini, baru setelah itu kita palu agar lebih kencang. Untuk cara kerjanya, dia menyalurkan aliran listriknya dengan kabel yang tengah ini ya, pada baut yang berwarna oranye ini. Jadi magnetnya itu hanya untuk menempelkan, bukan untuk mengantarkan listrik. Jadi intinya yang baut tengah ini yang akan mengalirkan aliran listrik. Maka dari itu yang tengah ini terdapat 3 buah mur. Ini tujuannya untuk penyetelan. Jadi yang bagian tengah ini harus lebih tinggi dari magnetnya, sekitar 1 atau 2 mili. Jangan sampai lebih rendah, karena nanti tidak akan bisa menempel pada besi yang akan kita las. Nah, kita setel seperti ini. Setelah dirasa cukup ketinggiannya, lalu kita kencangkan kedua mur pengunci ini dengan menggunakan kunci 17. Nah, ini dia sudah selesai nih. Jadi yang tengah ini harus lebih tinggi, maka dia akan bisa menempel dengan besi yang kita las. Kalau lebih rendah nanti hanya mengambang dan tidak akan bisa mengalirkan aliran listrik. Setelah itu kita pasang kabel dan skun tadi dan kencangkan dengan menggunakan kunci 17. Nah, ini dia sudah selesai. Kita masuk ke tahap percobaan. Kita tempelkan pada besi atau pipa galvanis ini, dan setelah saya coba enak juga, ternyata lancar dan praktis juga. Tinggal kita lepas, tempel sana sini, sudah bisa bekerja. Tapi dibalik semua keunggulan tadi tentunya ada kelemahannya. Karena ini magnet, maka saat kita pengelasan stainless seperti ini tidak akan bisa menempel. Jadi kalau ada
pekerjaan stainless kita hanya bisa meletakkannya saja karena sifat stainless yang tidak mau menempel dengan magnet. Oke, seperti itu tadi pembahasan singkat kita tentang magnetic welding ground. Untuk efektif atau tidaknya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.